Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurora, mahasiswa ilmu administrasi bisnis. Dalam video ini saya akan menjawab 2 pertanyaan dari tugas 1 terkait logika dan berpikir kritis. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 macam term berserta contohnya. Term adalah suatu dasar dalam logika yang digunakan untuk menyatakan suatu pengertian atau ide, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Term menjadi penting karena melalui term kita dapat menyusun propisi atau pernyataan logis. 3 macam term yang akan saya bahas dalam sebagai berikut. Term konkret atau abstrak. Term konkret merujuk pada sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, atau dialami secara indrawi. Contohnya adalah rumah, buku, atau kucing. Sementara itu, term abstrak mengacu pada hal-hal yang tidak bisa ditangkap langsung oleh panca indera, namun dapat dipahami dengan pikiran seperti cinta, demokrasi, atau keadilan. Term abstrak sangat penting dalam diskusi akademik karena banyak gagasan bersifat non-fisik. 2. Term umum dan khusus. Term umum mencakup sekelompok objek atau individu yang memiliki sifat atau ciri yang sama. Contohnya adalah manusia. Karena mencakup seluruh individu manusia, sebaliknya term khusus menunjukkan pada individu tertentu, seperti Presiden Joko Widodo atau Universitas Terbuka. Yang ketiga, term positif dan negatif. Term positif adalah term yang menyatakan keberadaan suatu hal atau sifat, misalnya berani, jujur, atau cerdas. Sedangkan term negatif menyatakan ketidakadaan atau penyangkalan terhadap suatu sifat seperti tidak adil atau bodoh. Term negatif biasanya ditandai dengan awalan seperti tidak, non, atau tanpa. Pertanyaan kedua, jelaskan dan beri contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy, serta bagaimana menghindarinya. Logical fallacy atau sesat pikir adalah bentuk kesalahan benaran yang tampak logis, namun sebenarnya keliru. Sesat pikir sering terjadi dalam argumen atau yang tidak valid dan bisa menyesatkan orang lain. Salah satu contoh sesat pikir adalah yaitu menyerang karakter pribadi lawan bicara, bukan isi argumennya. Contohnya, dia tidak pantas bicara tentang kebijakan pabrik karena dia bukan ekonom. Padahal, argumen harus dievaluasi berdasarkan logika dan bukti, bukan siapa yang menyampaikan. Contoh lain adalah Shrewen fallacy, yaitu memelintir argumen lawan agar tampak lemah dan mudah diserang. Misalnya, kamu menolak kenaikan pajak, berarti kamu tidak peduli pada orang miskin. Padahal penolakan pajak bisa didasarkan alasan efisiensi, bukan ketidakpedulian. Cara untuk menghindari sesat pikir adalah gunakan data dan logis dalam berpikir serta menyusun argumen. Kedua, evaluasi setiap argumen berdasarkan bukti, bukan emosi. Ketiga, dengarkan dan pahami argumen lawan secara utuh sebelum merespons. 4. Belajar mengenali berbagai jenis fallacy agar bisa waspada saat berdiskusi. Demikian jawaban tugas saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mendorong kita semua untuk berpikir lebih kritis, logis, dan bijak dalam berargumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.